Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel Errol Kembar. Masih tetap bersama Pak Hairul. Kali ini Pak Hairul akan memberikan materi untuk anak-anak cerdas Nusantara, yaitu materi kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas masih sama dengan kompetensi dasar pada pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Masih sama, yaitu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi, menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran, dan menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai teks eksplanasi, menentukan kesimpulan teks eksplanasi. Sementara pada muatan ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas tentang kegiatan pelelangan ikan, hak dan kewajiban pelaku kegiatan pelelangan ikan. Terus muatan PKN, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat di daerah tempat tinggal dan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Tujuan pembelajaran kita dengan membuat diagram tentang isi bacaan, kalian mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat dan jelas. Dengan bekerja kelompok dalam kelompok, siswa menemukan sumber belajar tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia secara rinci. Dengan membuat proyek buku, siswa mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara jelas. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, simak penjelasan berikut ini. Kita memasuki muatan bahasa Indonesia. Bacalah bacaan yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia yang terdapat dalam buku kalian. Bacalah setiap paragraf dengan seksama agar kalian semua dapat memahami isi dari setiap paragraf dari bacaan tersebut. Setelah itu, kita sudah membaca teks eksplanasi berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia. Dari teks eksplanasi tersebut, kita memperoleh banyak informasi. Kita dapat menentukan informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Paragraf pertama, informasi pentingnya adalah yang pertama, nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Dan yang ketiga, pedagang ikan menjual hasil tangkapan para nelayan kepada konsumen. Sementara pada paragraf yang kedua, informasi penting yang kita dapat pada musim tangkap ikan, tempat pelelangan ikan akan ramai. Tempat pelelangan ikan sepi saat gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk. Sedangkan paragraf yang ketiga, nelayan menangkap ikan menggunakan peralatan sederhana. Kapal yang digunakan nelayan memanfaatkan angin laut dan angin darat. Sementara paragraf yang keempat, para nelayan melakukan kegiatan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang.
kegiatan perayaan petik laut dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan meminta perlindungan dari bahaya. Nah, itulah beberapa informasi penting yang terdapat pada bacaan tersebut. Kalian, anak-anak cerdas Nusantara, bisa membuat informasi penting yang lain yang menurut kalian sangat bagus dan lebih cerdas dari apa yang Pak Guru berikan. Selanjutnya, kita akan menuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi. Contohnya paragraf pertama, ide pokoknya adalah tempat bertemunya nelayan dan pedagang ikan. Kita dapat membuat pertanyaan, di mana para nelayan dan pedagang ikan bertemu? Jawabannya, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Contoh yang kedua, pada paragraf yang kedua, kita menemukan ide pokok bahwa kondisi yang mempengaruhi ramai tidaknya pelelangan ikan. Pertanyaan dapat kita buat, kapan tempat pelelangan ikan ramai? Jawabannya, tempat pelelangan ikan ramai saat musim tangkap ikan. Untuk paragraf-paragraf selanjutnya, silakan kalian coba untuk membuatnya sendiri dan hati-hati serta teliti dalam membuat pertanyaan dan jawaban dari bacaan tersebut. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan dari bacaan yang telah kita buat. Di sini, Pak Guru telah membuat kesimpulan yang sederhana. Kalian dapat membuat kesimpulan yang lebih luas dan lebih bagus dari apa yang telah Pak Guru berikan. Kesimpulan teks nelayan Indonesia, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Tempat pelelangan ikan akan ramai pada musim tangkap ikan. Saat menangkap ikan, para nelayan menggunakan peralatan sederhana seperti jala dan perahu tradisional. Para nelayan juga harus memelihara laut agar tidak tercemar zat-zat berbahaya. Kehidupan para nelayan tersebut tidak lepas dari kegiatan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang, misalnya kegiatan perayaan petik laut yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan meminta perlindungan dari bahaya. Itulah kesimpulan dari bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Nah, bagaimana anak-anak cerdas Nusantara? Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, kita masuk kepada muatan ilmu pengetahuan sosial. Silakan anak-anak cerdas Nusantara untuk mencermati dan membaca bacaan yang berjudul kegiatan pelelangan ikan. Bacalah bacaan tersebut dengan baik, teliti, dan dimaknai setiap paragrafnya agar kita memahami maksud dan tujuan serta apa yang dibicarakan dalam setiap paragraf tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan peran orang di pelelangan ikan. Jadi, pada paragraf tersebut terdapat 4 profesi yang berbeda. Yang pertama ada nelayan, yang kedua ada juru lelang, yang ketiga ada pedagang besar, dan yang keempat ada penyedia jasa transportasi. Apa saja peran dari setiap orang tersebut? Nelayan berperan sebagai penjual ikan di TPI. TPI singkatan dari tempat pelelangan ikan. Sementara juru lelang perannya menawarkan harga kepada calon pembeli. Sedangkan pedagang besar perannya menjual ikan ke daerah lain, dan penyedia jasa transportasi perannya
membawa ikan dari TPI ke daerah lain. Pada muatan PKN, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban serta peran dari orang di pelelangan ikan tersebut. Silakan simak peta pikiran di bawah ini. Jadi, kegiatan pelelangan ikan terdapat 4 profesi yang berbeda. Nelayan, perannya adalah menjual ikan di tempat pelelangan ikan. Haknya mendapatkan harga ikan yang layak. Sementara kewajibannya adalah membagi hasil penjualan ikan dengan nelayan kelompoknya dan menjaga kelestarian laut. Sementara juru lelang, perannya menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual, sedangkan haknya mendapat komisi dari hasil penjualan. Sedangkan kewajibannya adalah membantu nelayan dan pedagang mendapat harga yang sesuai. Selanjutnya adalah pedagang besar. Pedagang besar memiliki peran membeli dan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Sedangkan haknya adalah mendapatkan ikan segar dengan harga beli yang sesuai. Kewajibannya adalah menjual ikan hasil lelang ke penjual kecil. Dan yang terakhir, penyedia alat transportasi memiliki peran membawa ikan dari tempat pelelangan ke daerah lain. Sementara haknya adalah mendapatkan pembayaran jasa, kewajibannya membawa ikan dari TPI ke daerah yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita akan menentukan peran, hak, dan kewajiban orang di berbagai tempat. Yang pertama adalah hak dan kewajiban masyarakat di kantor pemerintah desa. Di sini Pak Guru akan memberikan satu contoh, yaitu pelakunya adalah kepala desa. Apa perannya? Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Haknya mendapat gaji setiap bulan, kewajibannya melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kepala desa. Ada juga perangkat desa, pegawai tetap, dan pegawai honorer. Silakan kalian tentukan peran, hak, dan kewajiban dari masing-masing pelaku yang ada di kantor pemerintahan desa. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan peran yang terjadi di masyarakat di pasar. Pak Guru berikan satu contoh, pelakunya adalah pedagang. Perannya menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Sementara haknya mendapat laba dari penjualan barang dagangan. Kewajibannya adalah menjual barang dengan harga yang jujur. Di pasar juga terdapat banyak pelaku, yaitu pedagang, pembeli, tukang parkir, pengangkut sampah, dan masih banyak lagi pelaku-pelaku kegiatan yang terjadi di pasar. Silakan anak-anak cerdas Nusantara untuk menyelidiki peran, hak, dan kewajiban dari setiap pelaku yang ada di pasar. Selanjutnya kita akan melihat peran, hak, dan kewajiban masyarakat di puskesmas. Di puskesmas terdapat pelaku dokter, perawat, petugas administrasi, dan apoteker. Apa saja peran mereka? Contoh dokter misalnya. Perannya melakukan pelayanan kesehatan. Haknya mendapatkan gaji setiap bulan. Kewajibannya melakukan pelayanan kesehatan sesuai prosedur. Begitu juga pelaku-pelaku yang lain seperti perawat, petugas administrasi, dan apoteker mempunyai peran, hak, dan kewajiban. Selanjutnya adalah kita akan melihat peran, hak, dan kewajiban masyarakat di kantor pos. Di kantor pos ada pelaku pegawai kantor pos, kurir, dan pengguna jasa. Apa tugas dan peran dari pegawai kantor pos?
memilah barang pos sesuai dengan tujuan masing-masing. Haknya adalah mendapat gaji setiap bulan, dan kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa. Jadi, anak-anak cerdas Nusantara, setiap pelaku di suatu tempat memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Begitu juga dengan kita. Apabila kita berada di kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kita juga memiliki hak, peran, dan kewajiban yang harus kita jalankan. Demikian anak-anak cerdas Nusantara pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan dan semua ilmu yang diberikan dapat diserap dengan maksimal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Errol Kembang agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Demikian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.